Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, saya lanjutkan untuk materi kemarin tentang mata kuliah metodologi penelitian, yaitu kita kemarin belajar tentang metode pengembangan ya. Nah ini saya lanjutkan untuk Oke, nah kemarin kan kita sudah membahas tentang metode-metode pengembangan pada metodologi penelitian. Di mana metode itu ada metode waterfall, terus ada yang kedua adalah metode SDLC. Nah, SDLC itu singkatannya Cycles Development Life Cycle, Cycles Development Life Cycle, di mana dia mengembangkan pengembangan sistem. Gimana kalau kita membuat suatu aplikasi, membuat suatu program, membuat suatu sistem, itu harus direncanakan. Nah, fase-fase SDLC ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada perencanaan sistem. Nah, perencanaan sistem itu mewakili bagaimana kita merencanakan dalam pembuatan sistem. Contoh membuat program, kamu membuat suatu aplikasi atau program. Nah, itu berarti kira-kira apa saja yang harus kita rencanakan. Mungkin dari segi softwarenya, software yang harus kita install atau kita pasang itu software apa saja. Nah, itu kalau misalkan dari segi softwarenya. Nah, untuk segi hardwarenya yaitu berkaitan dengan perencanaan sistem. Kalau kamu membuat alat ya berarti kamu butuh sensor-sensornya, butuh microcontrollernya, butuh cara pengembangannya. Nah, itu berarti kita harus menggunakan perencanaan sistem. Yang kedua yaitu ada analisis sistem. Nah, analisis sistem itu berkaitan dengan masalah yang kita lakukan pada penelitian. Contoh misalkan kamu membuat suatu program. Nah, itu kamu harus analisa kira-kira masalah dalam di sistemnya di yang lama itu apa. Contoh misalkan masih pembayaran masih manual atau mungkin istilahnya kita membuat suatu perancangan yang untuk mempermudah sistem. Nah, itu berarti kamu harus analisa dulu. Jadi kira-kira, nah setelah kamu analisa, itu kira-kira nanti disimulasikan dulu. Nah, kira-kira cocok nggak kalau sistemnya kamu pasang di dalam tempat penelitian Anda. Nah, itu istilahnya kamu analisa. Yang ketiga yaitu perancangan sistem secara umum. Nah, perancangan sistem secara umum itu dari segi menunya atau fitur yang akan kamu gunakan. Nah, contoh misalkan kamu membuat suatu aplikasi sistem informasi absensi. Berarti fitur-fitur apa saja yang harus kamu buat untuk membuat sistem informasi absensi. Nah, mungkin kamu buat daftar istilahnya registrasinya. Terus yang kedua adalah menu penyimpanan sidik jarinya. Nah, itu berarti kamu harus buat secara umum. Terus atau secara konseptual. Konseptual itu berarti secara tahap bertahap. Kira-kira nanti langkah-langkah untuk proses sistem informasi absensi itu seperti apa? Nah, berarti kamu harus buat secara konseptualnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu ada evaluasi dan seleksi sistem. Nah, terus evaluasi ini berkaitan dengan kalau misalkan program yang sudah Anda buat, nah itu misalkan setelah kamu coba, itu harus dievaluasi dulu. Dievaluasi itu istilahnya dikoreksi. Nah, apakah ada perbaikan, apakah istilahnya sistemnya ini ada yang kurang, nah itu dikembangkan. Nah, terus yang kelima ada perancangan sistem secara detail. Nah, perancangan sistem secara detail itu berarti kamu membuat sistem secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Tadi kan berarti istilahnya dari hasil-hasil revisi itu berarti kita buat secara detailnya. Nah, kalau misalkan sudah secara detail, baru nanti kita pengembangan perangkat lunak dan implementasi. Nah, implementasi itu kamu buat
semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau misalkan implementasi ini bekerja dengan baik, maka istilahnya program atau sistem kamu ini sudah berhasil digunakan pada tempat. Nah, baru kalau sudah berhasil, ini tidak boleh langsung kita lepas. Ada hal yang terakhir yang kita lakukan, yaitu ada maintenance. Maintenance itu pemeliharaan. Kalau misalkan sistem sewaktu-waktu nanti di masa depan itu rusak, itu harus dirawat atau diperbaiki. Nah, jadi istilahnya ada beberapa tahapan dalam SDLC tadi. Jadi ada perencanaan sistem, analisis sistem, perancangan sistem, evaluasi, perancangan sistem secara detail. Setelah itu ada pengembangan perangkat lunak dan maintenance atau pemeliharaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Ini sing gas-gas ini siapa ini? Gas-gas ini siapa? Si Abdeni. Siapa? Oh, Nujulul. Oh ya, oke. Terus Eki, ada Eki. Oke. Ya. Itu si mana si tadi ada si Fikri, mana si Fikri? Keluar ya tadi ya? Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini tadi gambaran dari prosesnya, ini tadi SDLC. Nah, jadi intinya dari perencanaan sistem, analisis sistem, desain perancangan sistem secara umum, evaluasi dan seleksi sistem, desain sistem secara terinci, terus habis itu implementasi penerapan sistem, dan yang terakhir perawatan sistem. Nah, jadi istilahnya macam-macam dari proses SDLC. Nah, setelah itu kita masuk ke waterfall model atau istilahnya model waterfall. Nah, model waterfall ini ya istilahnya kalau bahasa Indonesia-nya terjun, tapi bukan berarti dia menerapkan ya proses cara kerjanya seperti menggunakan cara air terjun. Ya, jadi ada 6 tahap untuk waterfall. Nah, ini sering digunakan dalam pembuatan program. Nah, ini hampir sama ya dengan yang SDLC ya. Ini yang pertama ada spesifikasi kebutuhan. Berarti spesifikasi kebutuhan sama kayak tadi. Berarti kita butuh spesifikasi yang digunakan itu apa saja. Setelah itu yang kedua ada analisis. Analisis itu berkaitan dengan kamu mencari data. Data tentang tempat penelitian atau istilahnya studi kasus yang kamu lakukan. Oke. Terus yang ketiga ada perancangan. Nah, perancangan itu adalah berarti kamu merancang dari database, tampilan, IRD, DFD, semuanya berkaitan dengan perancangan. Terus ada implementasi dan pengetesan unit. Nah, ini jadi implementasi dan pengetesan unit itu kamu ngetes, tapi sampel, bukan secara keseluruhan. Jadi istilahnya kamu implementasi programnya itu sampel dulu. Misalkan dalam tempat penelitian itu satu ruangan saja, belum keseluruhan ruangan. Baru kalau sudah, itu nanti ada proses integrasi. Integrasi itu berarti keseluruhan menggunakan dengan sistem kamu. Nah, jadi seperti itu. Baru setelah itu ada proses pemeliharaan, sama ya. Jadi sistem untuk membuat suatu program itu semuanya ada pemeliharaan atau maintenance. Oke, selanjutnya ada model spiral. Nah, ini model spiral ini model yang sudah lama tidak digunakan. Di mana dia model spiral ini mulai dari dalam ke luar, dalam keluar ya prosesnya ya. Jadi istilahnya ada analisis, spesifikasi kebutuhan dulu. Analisis, terus perancangan, habis itu integrasi, habis itu implementasi dan pengujian unit, habis itu selesai. Jadi istilahnya model spiral itu sih, tapi sudah lama tidak digunakan. Atau bisa menggunakan rapid application development. Nah, ini model yang paling kompleks kalau kamu pengen membuat suatu aplikasi. Nah, ini gambarnya mungkin nggak jelas ya di sini ya.
Ini saya bacakan saja. Jadi ada ada pemodelan bisnis yang pertama, terus pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi, dan pengujian dan troubleshooting. Nah, jadi istilahnya ada 5 tahap. Nah, tapi dia dikerjakan secara bersamaan. Jadi istilahnya rapid. Rapid itu berarti secara cepat. Jadi biasanya kalau membuat suatu aplikasi secara cepat, itu berarti kita lakukan secara bersamaan. Dari pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi, dan pengujian dan troubleshooting. Nah, ini jadi ada 5 tahap ya. Oke. Terus selanjutnya ada V model. V model ini model V, di mana dia saling berkaitan dengan yang lain. Contoh ini ada sistem desain. Sistem desain itu dia mau desain itu requirement sesuai dengan istilahnya tuntutan si kliennya. Kamu pengen apa requirement-nya, kebutuhannya. Nah, setelah itu baru nanti di general design specification. Nah, jadi istilahnya ada proses general design specification, di mana spesifikasi desain umumnya seperti apa. Oke. Terus selanjutnya ada detail design specification. Nah, kalau general tadi umumnya, setelah itu masuk ke detail design specification. Kalau detail design specification itu berarti secara detail kamu buat desainnya. Kalau general berarti kan secara umum. Kalau detail berarti secara keseluruhan. Baru masuk ke source code. Source code itu berarti kode programnya. Kan istilahnya untuk membuat suatu kode program kita harus tahu kok apa namanya tampilannya dulu ya. Kalau nggak bisa tahu tampilannya susah untuk membuat kode program. Nah, habis itu ada unit testing. Unit testing tadi sama berarti sampel. Berarti kita testing sampel kalau program sudah jadi. Habis itu komponen testing. Komponen testing itu berarti secara keseluruhan atau secara komponen gitu. Nah, yang terakhir di sini ada acceptance testing. Keseluruhan itu kalau sudah diterima baru bisa ke sistem integrasi. Nah, kalau belum bisa ya tidak bisa kita melakukan acceptance testing. Nah, ke-6 tahap ini ada satu kurang untuk V model ini ada satu kekurangannya ya. Dia tidak ada maintenance. Nah, kenapa tidak ada maintenance? Ya, istilahnya dia modelnya tidak jangka panjang. Nah, istilahnya dia ya mesti jangka pendek saja. Nah, biasanya kalau program yang menggunakan jangka panjang itu pasti ada maintenance-nya. Tapi kalau modelnya sudah jadi selesai itu berarti tidak jangka panjang. Berarti cuma program atau aplikasinya cuma tidak ada pengembangannya. Ini kalau ada fitur baru dan tidak bisa digunakan nanti. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, ini sudah lama sekali V model. Nah, ini ada prototype. Nah, ini prototype mungkin kalian sudah tahu. Prototype itu istilahnya kita membuat tiruannya ya. Nah, contoh misalkan kamu membuat sistem apa namanya pakan ikan. Prototype misalkan pakan ikan. Berarti kamu mau istilahnya membuat tiruannya. Contoh misalkan kamu nanti di tempat penelitianmu di apa namanya di peternakan ikan. Berarti kan kamu nggak mungkin istilahnya kamu terapkan ke kolamnya langsung, tapi kamu membuat prototipenya saja. Mungkin kamu buat dalam bentuk akuarium. Nah, setelah ini kamu kasih ikan, misalkan ikannya ikan lele, berarti kamu kasih ikan lele. Nah, setelah itu nanti kamu buat sistem pakannya. Mungkin kamu bisa atur pakannya ini kalau habis otomatis dia akan keluar sendiri. Atau mungkin kamu timer setiap 2 jam nanti mungkin bisa keluar pakannya. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, jadi boleh seperti ini. Nah, ini untuk prototype mulai dari requirement gathering dan refinement, ada quick design, terus ada building prototype. Nah, building prototype itu berarti pembuatan prototipenya.
Habis itu ada customer evaluation, ada refining, sama yang terakhir ada engineer product. Nah, engineer product itu istilahnya produksi massal. Produksi massal itu berarti ya, kamu intinya ya kalau misalkan sudah final program yang kamu buat, nanti akan diproduksi secara massal. Nah, itu contoh dari prototype. Nah, terus selanjutnya ada simple interaction design model. Simple interaction design model itu ada 4 tahap. Design, terus build F interaktif, sama ada evaluasi, dan hasil yang terakhir itu adalah maintenance-nya. Nah, jadi istilahnya kalau misalkan kita buat simple interaction design model boleh. Tapi biasanya membuat aplikasi ini tuh ya sederhana saja, tidak terlalu ribet. Kalau ribet ya pengennya pakai SDLC, nah itu ribet. Terus ada Star Life Cycle Model. Star Life Cycle Model itu berarti ada prototype, ada conceptual design, ada requirement specification, ada task analysis, ada implementation, ada prototype, baru terakhir kalau sudah semua dilaksanakan, baru masuk ke evaluasi. Nah ini kalau misalkan Star Life Cycle Model. Nah, tinggal nanti kamu mau pakai model yang mana. Tapi yang sering digunakan itu pakai waterfall, SDLC, prototype, sama R&D. Tapi yang kalau misalkan baru pertama kali digunakan ya kamu pakai R&D saja. Karena emang baru pertama kali. Tapi kalau sudah mau mengembangkan sistem, kamu pakai SDLC. Atau kamu bisa pakai waterfall, boleh. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, ini contoh dari model pengembangannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Iya, belum. Oke, sebentar. Ini saya... oh iya, proposalnya udah sampai mana kemarin? Contohnya belum dikirim ke Classroom, Pak. Yang wes ngono kok durung no? Belum. Yang sampai Belum. daftar pustaka itu belum. Oh ya, nanti tak kirim lagi. Oke, ini Ya. saya ajari cara membuat jadi nanti kamu buat daftar pustaka itu nanti kamu boleh pakai istilahnya pakai Mendeley aplikasi kamu download, atau bisa kamu pakai bawaan dari Microsoft. Nah, kalau ini contoh yang saya gunakan itu menggunakan Mendeley. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini contoh misalkan kalau kita membuat suatu aplikasi Mendeley ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini di sini ada menu reference. Kelihatan ya Word-nya ya? Ya. Ini saya buat supaya kelihatan. Oke, ini ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada reference. Nah, reference itu di sini ada insert citasi. Citasi itu istilahnya kamu mengutip apa namanya? Tulisan seseorang. Contoh misalkan di sini saya pengen ini contoh ya, sistem pendukung tulisan atau decision support system merupakan salah satu bagian dari ini. Saya ngopi dari buku misalkan. Nah, ini kamu pengen ngutik, kamu kasih sumber di sini. Nah, kamu tulis di sini insert citasi. Kamu klik way. Nah, setelah itu nanti kamu tinggal tunggu apa namanya mau pakai gunakan beberapa citasi. Bentar, ini saya ini sudah saya ulangi lagi ya. Jadi kamu, nah ini kalau udah nanti muncul seperti ini. Nah, ini misalkan kamu ngutip dari bukunya siapa? Misalkan contoh misalkan sistem. Nah, ini. Misalkan kalau sudah, ini kamu klik kan sistem ini ya. Nanti otomatis nanti keluar seperti ini.
Nah, nanti ada nomornya. Nah, ini formatnya kamu boleh atur. Misalkan kamu mau pakai format apa? Misalkan kamu pakai format ini, misalkan IEEE. Oke, nah ini. Nanti bentuknya juga nanti seperti ini kalau IEEE. Misalkan mana ya? Nah, kalau IEEE nanti modelnya nomor seperti ini. Tapi kalau kamu pengen modelnya hardpart mana ya? Oh ini ya, hardpart ini. Nah, nanti modelnya seperti ini. Kalau hardpart itu ada penulisnya, ada tahunnya. Nah, jadi tapi biasanya kalau dalam buku, dalam skripsi itu harus nama pengarang terus tahun. Ya. Oke. Saya ulangi lagi. Contoh misalkan ini saya pengen ngutip. Nah, ini misalkan contoh ini. Ini saya hapus saja ini supaya kalian enggak. Jadi kalau kamu ngopi dari internet atau mungkin dari buku, kamu harus tulis sumbernya. Kalau nggak kamu tulis nanti plagiat kamu ketek gitu ya. Nah, ini kamu insert citation. Nah, misalkan ini ya. Terus kamu ketikkan nama yang kamu kutip. Contoh nih, ini misalkan sistem. Misalkan ini contoh JA, saya ambil 3 ini saja. Nah, nih. Nah, nanti otomatis seperti ini. Yang ini pun juga sama. Misalkan ini kamu tulis citasinya data misalkan di. Nah, nanti otomatis nanti kok itu praktikum and theory. Kalau bisa munculnya seperti ini. Kalau kamu muncul IEEE nanti munculnya pustaka cara menulis daftar pustaka berarti kamu buat seperti ini. Tinggal kamu klik aja. Nah, ini daftar pustakanya nanti otomatis ya. Otomatis dia nambah. Kalau misalkan ini kok agak berisik. Mesti dari siapa ya? Ini mungkin ada. Nah, suaranya Fikri ternyata ini. Oke, jadi ini nanti untuk daftar pustaka itu nanti dibuat otomatis seperti ini. Nah, kalau kamu pengen menambah lagi ya tinggal nanti otomatis. Contoh ya. Misalkan kamu ngutip lagi, nanti otomatis dia nambah. Misalkan di sini kita tulis. Ini kutipnya misalkan nah, nanti otomatis dia nambah sendiri. Oh, nambah sendiri. Ini punyanya si Discovery AirTag. Ya, Discovery AirTag ini udah ada sendiri. Nah, jadi kamu tuh daftar pustaka masih nggak usah mikir. Kamu kalau ngutip nanti otomatis di sini otomatis nambah sendiri. Nah, itu contoh dari penulisan daftar pustaka. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari apa namanya penulisan tadi metodenya terus apa namanya daftar pustakanya? Berarti itu cuman apa istilah prototipe doang Pak, belum ke prakteknya kan? Maksudnya gimana? Yang itu laporan sampai daftar pustaka kita buat prototipenya, semisal mau buat pakan ikan berarti kan belum praktek pakan ikan sebenarnya itu, berarti reng-rengan doang. Iya kan yang namanya proposal kan istilahnya kan reng-rengan saja kan Mas. Rencana kamu loh Mas, rencana kamu. Ya kan? Istilahnya mengenai rencana kan disiapkan dulu apa saja yang kita butuhkan. Bahan-bahannya yang lain-lainnya itu ya. Baru nanti kalau sudah masuk bab 3, nah itu baru kamu masukkan hasilnya.
Kan biasanya kan di pelatihan kan yo istilahnya ini wae lah. Kowe meh gawe perencanaan. Itu kan kudune uang sing arep direncanakan kan harus kamu kasih tahu kan. Nah, kasih taunya dalam bentuk proposal. Ya logikanya istilahnya dosen pembimbingmu lah. Karena dosen pembimbing itu pengen tahu kamu membuat apa, makanya kamu disuruh membuat proposal itu. Nah, proposalnya digunakan supaya istilahnya itu kamu membuat seperti ini. Nah, dosennya ngerti, oh kamu buat ini toh mas. Nah, kalau nggak dibuat proposal ya nggak bisa. Nah, makanya bedanya S1 sama D3 itu ada, kalau D3 nggak ada proposalnya, sedangkan S1 ada. Nah, jadi lebih kompleks S1. Jadi makanya dilatih untuk membuat proposal. Nah, ini nanti saya ulangi lagi penulisannya. Juga saya kasih formatnya. Ini yang pertama ada judul proposal. Kemarin udah kan? Udah sampai jadwal sih kemarin sih ya. Ya. Ya, nanti ini saya ulangi, nanti saya kasih format satu gelondongnya ya. Terus ada latar belakang. Terus ada apa namanya? Investigasi masalah. Investigasi masalah itu berarti kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di tempat penelitian. Nah, terus yang keempat ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah itu yang membatasi masalah-masalah tersebut. Terus yang kelima ada perumusan masalah. Perumusan masalah. Terus yang keenam ada tujuan penelitian. Yang ketujuh ada manfaat penelitian. Yang kedelapan ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Terus ada deskriptif teoretik. Nah, deskriptif teoretik berarti isinya teori-teori saja, pengertian-pengertian. Nah, ini setiap pengertian dikasih sumber ya, wajib itu. Nah, ini contoh pengertian sistem, pengertian PHP, pengertian metode. Nah, itu jadi kamu kasih sumber semua. Kalau nggak dikasih sumber nanti kok di revisi. Nah, terus selanjutnya pengertian-pengertian sudah. Oh iya, jangan lupa dikasih flowchart ya. Setiap pembuatan maupun alat atau program itu juga menggunakan flowchart. Wajib itu. Flowchart itu istilahnya ya bagan diagram. Terus ada kajian penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan itu apa namanya? Isinya yang terkait dengan penelitian-penelitian yang dahulu. Contoh misalkan kamu membuat sistem pakan ya, berarti penelitian sing pada sistem pakannya siapa? Nah, itu. Nah, 2 jurnal saja jangan lupa ini. Setelah itu perangkat berpikir. Setelah itu ada model pengembangan. Habis itu ada jadwal kegiatan penelitian. Dan yang untuk jadwal ini gimana, Pak? Apanya? Jadwal ini pas besok kita prakteknya atau gimana untuk jadwal ini? Nah, nanti itu jadwalnya. Ini kan karena sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi kamu sesuai dengan mata kuliahnya saja. Kamu mulai mata kuliah ini bulan apa kemarin? Bulan lupa, Pak. Nanti Januari saya kan cek. salah ya? Ya. Nah, itu berarti mulai Januari 2020. Oh gitu. Terus Februari 2020, Maret 2020, sampai April 2020. Nah, untuk ininya, ini kamu sesuaikan dengan yang ada di format boleh, atau boleh kamu rubah juga tidak apa-apa. Sesuai dengan nanti rencana kamu, proposal kamu gimana, itu ya. Iya. Ada dari mulai pengumpulan informasi, perancangan awal produk, pengujian awal, revisi produk, ini nanti kamu buat sampai dokumentasinya. Jadi semua kegiatan itu harus didokumentasi ya. Kalau nggak didokumentasi udah kamu istilahnya harus punya rekam jejaknya lah kalau membuat penelitian. Oke, ini kurang 10 menit ini, saya dibatasi sampai 40 menit saja mengajarnya. Nah, setelah itu yang terakhir daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka minimal 10 ya untuk proposal ya. 10 dan sumbernya harus 3 tahun di belakangnya.
atau istilahnya 3 tahun mulai dari ini kan 2020 ya. Berarti mulai 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, kalau buku boleh 5 tahun, kalau jurnal 3 tahun, kalau buku 5 tahun. Nah, kamu ambil dari buku ya. Ini kan contoh yang saya ambil ini contoh yang lama ya. Nah, ini kamu nanti kamu buat kalau buku 5 tahun ke bawah. Nih, seperti itu. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kalian saya ngirim Classroom juga. Ya, udah jelas. Udah jelas. Yang lainnya gimana? Ya. Udah. Bentar ini saya kirim dulu di Classroom supaya saya nanti nggak lupa ya. Ya. Bentar. Ini pada di rumah semua berarti? Ya. Ya, Pak. Ya, Pak, di rumah. Ya, Pak, di rumah. Di rumah wae rasane gini. Penyakitnya saya ganas. Kalau UASnya gimana, Pak? Berarti lewat online? Wah. Nanti UASnya hasil proposalnya kirim email we atau Classroom aja enggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, ya. Ya, Pak. Nanti kalau misalkan sudah ini kan sebenarnya mau tak suruh cetak, tak suruh ngeprint ya. Cuma kan kondisinya seperti ini toh. Ya. Mungkin di emailkan ke saya saja. Oke. Ntar ini 2017 ini saya buat formatnya. Ini matkul yang data apa metode penelitian, Pak? Metode penelitian. Kalau yang data mining beda lagi nanti. Nanti beda lagi. Oh iya. Ini harusnya data mining apa metode penelitian? Kalau hari Senin itu data mining dulu. Oh ya wes tahu kok. Ya nggak apa-apa. Nanti gampang. Udah saya post di Classroom, nanti dicek ya. Nah, terus nanti teman-temannya yang nggak tahu dikasih tahu. Ya. Ya, Pak. Berarti nggak ada musyafa tak berarti? Ya. Ya. Ya wis tahu. Terus itu aja untuk kuliah online-nya. Ya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.